Oke, sekarang kita lanjutkan part 2. Ini kita akan membuat Granny Square persegi. Caranya buat dulu magic ring. Kemudian buat satu rantai. Dan buat puff di dalam magic ring dengan 2 kali kaitan benang. 1 2. Jadi satu rantai tadi hitungannya sebagai 1 kali kaitan benang ya. Kemudian habiskan ke dalam seluruh serat benang yang ada di hackpen. Lanjut buat 4 rantai. 1 2 3 4. Lalu kita ulangi buat puff di dalam magic ring dengan 3 kali kaitan benang. 1 2 3, dan tarik ke dalam seluruh serat benang yang ada di hackpen. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita buat 2 rantai. 1 2. Jika tadi ada 4 rantai, untuk puff yang kedua ini kita buat 2 rantai saja. Kita lanjut buat lagi puff dengan 3 kali kaitan benang, masih di dalam magic ring. 1 2 3, dan tarik ke dalam seluruh serat benang yang ada di hackpen. Kita ulangi seperti puff yang pertama. Di sini kita buat 4 rantai, 3 4, dan buat lagi puff dengan 3 kali kaitan benang. 1 2 3, tarik ke dalam seluruh serat benang yang ada di hackpen. Nah, untuk puff yang keempat ini kita buat lagi 2 rantai ya. Jadi ini selang-seling. Setelah puff yang pertama kita buat 4 rantai, dan puff yang kedua ini kita buat 2 rantai saja. Begitu seterusnya ya, sampai selesai buat sebanyak 8 puff. Dengan jumlah rantai 4 dan rantai 2 itu kita selang-seling ya. Dan ini saya sudah selesai hingga ke puff yang ke-8. Nah, jadi begini ya, kita selang-seling. Di puff pertama kita buat 4 rantai, puff kedua 2 rantai, ketiga 4 rantai, begitu seterusnya. Oke, kita lanjut putaran kedua. Ini kita slip stitch terlebih dahulu di bagian lubang puff pertama ya. Selanjutnya kita slip stitch sekali lagi di space yang ini, di bagian 4 rantai tadi. Kemudian kita buat lagi puff seperti tadi ya. Buat puff dengan 2 kali kaitan benang pada puff yang pertama. Tarik ke dalam seluruh serat benang 4 rantai. 1 2 3 4. Lalu buat lagi puff di space yang sama dengan 3 kali kaitan benang. Tarik ke dalam seluruh serat benang yang ada di hackpen. Selanjutnya buat 3 rantai. 1 2 3. Jadi di puff yang pertama kita buat 4 rantai, sedangkan di puff kedua ini kita buat 3 rantai ya. Kita lanjut ke space berikutnya di sini. Buat double crochet sebanyak 3 kali. 1 double crochet 3 kali itu di dalam space yang sama ya. 2 dan 3 double crochet. Nah, jadinya seperti ini. Kita lanjutkan buat 2 rantai. 1 2, dan kita akan membuat puff lagi sama seperti ini. 2 puff ya di dalam space yang sama, di bagian space yang 4 rantai tadi. Buat puff dengan 3 kali kaitan benang, tarik ke dalam seluruh serat benang, dan buat 4 rantai. Buat lagi 1 kali puff di space yang sama dengan 3 kali kaitan benang, dan buat 3 rantai. 1 2 3. Dan di space berikutnya sama ya, kita buat 3 double crochet di space yang sama. 1 2 3.
lalu buat 2 rantai. 1, 2. Lanjutkan ke space berikutnya ya dengan pola yang sama seperti tadi. Di sini di 4 rantai kita buat 2 kali puff. Kemudian di space berikutnya kita buat 3 double crochet dan 2 rantai. Lakukan hingga ke bagian ujung. Nah, ini saya sudah selesai di akhir putaran. 2 rantai setelah kita buat 3 double crochet, kemudian kita slip stitch di puff yang pertama ya. Nah, untuk putaran kedua sudah selesai teman-teman. Kita lanjut putaran ketiga, diawali dengan slip stitch di space yang ini di antara kedua puff. Kemudian buat lagi puff dengan 2 kali kaitan benang untuk puff yang pertama ya. 4 rantai. 1, 2, 3, 4. Lalu buat lagi puff dengan 3 kali kaitan benang. Lanjut buat 3 rantai, 1, 2, 3. Nah, di space berikutnya di sini kita isi dengan double crochet sebanyak 7 kali. Jadi ini kelipatan 4 ya. Untuk setiap putarannya itu bertambah dengan 4 double crochet. Oke, di space yang ini kita isi dulu dengan double crochet increase, atau dalam satu lubang kita isi 2 double crochet. Kemudian di lubang berikutnya kita isi 1 double crochet. Lubang berikutnya 1 double crochet, lubang berikutnya 1 double crochet. Jadi masing-masing ada 1 double crochet di dalam satu lubang ya. Dan sama seperti awal tadi di sini, di space yang ini kita isi dengan 2 double crochet dalam satu lubang. Oke, jadi jumlahnya ada 7 double crochet ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi di putaran ketiga ini kita tambah dengan 4 double crochet ya. Kita lanjut ke bagian puff. Kita awali dulu dengan 2 rantai. Kemudian ke space berikutnya kita buat sama seperti ini ya. Buat puff sebanyak 2 kali. Dan untuk space berikutnya setelah puff ini kita isi dengan 7 double crochet ya. Sama seperti tadi. Lakukan hingga ke bagian ujung. Nah, ini saya sudah selesai. Untuk putaran ketiga kita tutup dengan 2 rantai, kemudian slip stitch. Slip stitch di puff yang pertama ya. Oke, kita lanjut putaran keempat, diawali dengan slip stitch pada space bagian puff. Dan kita buat lagi puff sama seperti ini ya. Buat 2 kali kaitan benang. 1, 2, dan tarik ke dalam seluruh serat benang, kemudian buat 4 rantai dan buat lagi puff dengan 3 kali kaitan benang, 3 rantai. Oke, untuk bagian ini kita tambah dengan kelipatan 4 ya. Jadi di sini nanti harus berjumlah 11 double crochet. Kita awali dulu dengan membuat double crochet increase. 1, 2. Satu lubang kita isi 2 double crochet ya. Kemudian di lubang berikutnya masing-masing kita isi 1 double crochet. 3, 4. Lubang berikutnya 1 double crochet. 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di space yang terakhir kita isi dengan double crochet increase 10, 11 double crochet, selesai. Oke, jadi ini kelipatan 4 ya, sama seperti putaran ketiga dan putaran kedua. Dan lakukan dengan pola yang sama seperti ini ke space berikutnya. Buat terlebih dahulu 2 rantai, kemudian buat puff dan buat 11 double crochet hingga ke bagian ujung ya, hingga selesai di putaran keempatnya. Oke, ini saya sudah selesai. Di akhir putaran keempat kita slip stitch. Nah, kita lanjutkan putaran kelima ya.
slip stitch, kemudian buat puff 4 rantai, kemudian puff lagi dan 3 rantai. Nah, untuk bagian space berikutnya di sini kita tambah dengan 4 double crochet ya. Jadi di putaran kelima itu ada 15 double crochet dan di putaran keenam nanti ada 19 double crochet karena kita buat dengan kelipatan 4. Nah, buat dengan pola yang sama sampai ke putaran 6. Oke, ini sudah selesai. Saya membuat sampai ke putaran ke-6 ya. Jadi jumlah double crochetnya di sini ada 19 double crochet. Nah, sekarang kita akan menyamakannya dengan bagian granny hexagon tadi, itu ada 22 double crochet, dan sini juga kita akan membuat dengan double crochet sebanyak 22 kali, yaitu kita akan menguranginya pada putaran ke-7 ya. Nah, kita lanjut ke putaran ke-7. Ini kita slip stitch, kemudian buat puff sama seperti tadi 4 rantai, kemudian buat lagi puff dengan 3 kali kaitan benang. Jadi kita akan mengurangi 1 double crochet, nantinya kita akan membuat decrease di bagian tengah ya. Oke, ini kita buat dulu 3 rantai sama seperti putaran sebelumnya. Kemudian di space yang ini kita isi dengan 2 double crochet atau double crochet increase. Lanjut lubang berikutnya 1 double crochet, lubang berikutnya 1 double crochet. Oke, 4, lubang berikutnya 1 double crochet, 5, 6, 7, masing-masing lubang kita isi 1 double crochet ya. 8, 9, 10. Nah, di lubang yang ke-11 dan 12 itu akan kita buat decrease ya. Caranya seperti ini. Ambil bagian front loopnya di double crochet yang ke-11 dan ke-12, itu kita ambil bagian front loopnya seperti ini, kemudian baru kita buat double crochet. Nah, jadi ini untuk 2 double crochet kita jadikan 1 ya. Kita lanjut lubang berikutnya, masing-masing kita isi 1 double crochet sama seperti ini. 12 double crochet, 13, lubang berikutnya 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, di space yang terakhir ini kita isi dengan double crochet increase atau 2 kali ya, double crochet dalam 1 lubang. Kemudian buat 2 rantai. Nah, jadi ini jumlahnya ada 22 double crochet pada bagian ini. Jadi kita harus menyamakannya dengan bagian granny hexagon tadi supaya nanti saat kita menyambung bagian-bagian granny ini menjadi simetris. Oke, lanjutkan ya dengan pola yang sama seperti tadi hingga ke bagian ujung pada putaran ke-7. Nah, jadi kita akan membuat decrease-nya nanti di bagian tengah ya, atau di lubang ke-11 dan 12. Nah, seperti ini. Kita jadiin satu ya, lubang 11 dan lubang 12. Lakukan hingga ke bagian ujung. Oke, ini saya sudah selesai. Terakhir kita slip stitch di lubang puff yang pertama. Nah, ini sudah selesai ya untuk granny square perseginya. Kita tarik benangnya dan kita gunting. Oke, tahap selanjutnya kita akan menyambung ketiga granny square ini ya. Terlebih dahulu untuk granny hexagonnya kita lipat seperti ini, kita lipat 2 ya. Dan pastikan posisinya itu tidak terbalik ya saat kita menyatukan atau menjahit ketiga granny ini. Dan untuk granny perseginya itu kita letakkan di bawah sebagai alas. Jadi untuk bentuk tasnya itu nanti seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk menyatukan ketiga granny ini saya menggunakan jarum tapestry dan benang rajut itu sendiri. Oke, caranya seperti ini. Kita sesuaikan dulu posisinya supaya simetris dan kita akan mulai menjahit. Nah, kita awali dari sini ya.
dari space yang setelah puff. Untuk lembaran granny hexagon yang di atas, ini kita ambil bagian back loopnya, sedangkan yang bagian lembaran yang kedua atau yang belakang itu kita ambil bagian front loopnya. Nah ini kita awali dulu dari granny yang di bawah ya, atau yang kedua. Kita ambil pada bagian front loopnya, kita tarik benangnya, lalu kita masukkan ke lembaran yang di atas. Kita ambil pada bagian back loopnya atau satu serat benang yang ada di bagian belakang. Nah seperti ini, satu serat benang saja. Kemudian pada lembaran yang kedua itu pada front loopnya. Lakukan pada setiap back loop dan front loop ya, sehingga semua loopnya itu terjahit. Untuk link part pertamanya itu teman-teman bisa melihatnya di bagian deskripsi video ya. Di sana juga sudah saya cantumkan beberapa link, diantaranya ada link pembelian benang polyceri atau benang-benang rajut lainnya dan perlengkapan rajut yang murah dan berkualitas. Silakan teman-teman klik saja link yang sudah saya cantumkan di bagian deskripsi video ini. Nah, jahit hingga selesai ya ke bagian ujung ini. Oke, kita menjahitnya sampai sini saja ya teman-teman, untuk satu segi saja. Nah, lakukan dengan cara yang sama ya pada bagian sisi yang satu lagi. Oke, jadi posisinya seperti ini. Nah, sekarang kita akan menjahit di bagian ini. Caranya sama seperti tadi ya. Oke, sebelumnya kita akan mematikan dulu benang pada bagian ini dengan cara kita kunci ke bagian dalam tas. Lalu kita gunting sisa benangnya dan kita rapikan dengan cara kita bakar ya. Oke, lanjut jahit ke bagian sisi yang satunya lagi. Nah, ini saya sudah selesai teman-teman. Posisinya tinggal kita lipat seperti ini. Sekarang kita akan menjahit granny perseginya. Jangan lupa ini posisi yang bagus di bagian luar ya. Jahit semua bagian sisi persegi sehingga ini semua tertutup. Caranya sama seperti tadi, kita ambil atau kita jahit bagian back loop dan front loopnya. Dan pastikan itu posisinya simetris atau sejajar ya teman-teman. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk teman-teman yang belum klik subscribe-nya sekarang ya. Dan jangan lupa juga like, komen jika ada pertanyaan, share juga ke teman-teman yang lain. Dan pastikan teman-teman sudah klik tombol loncengnya ya, supaya saat saya mengupload video-video menarik lainnya, teman-teman bisa langsung mendapatkan notifikasi. Terima kasih untuk dukungannya.
Oke, proses menyatukannya sudah selesai. Sekarang kita akan lanjutkan ke bagian handle atau tali tasnya ya. Untuk talinya di sini saya mau samain aja dengan motif tasnya ya, yaitu motif puff. Caranya buat terlebih dahulu magic ring, kemudian 3 rantai. Lalu buat puff dalam magic ring sebanyak 5 kali kaitan benang. 2 3 4 5. Tarik ke dalam seluruh serat benang yang ada di headband. Kemudian buat 3 rantai. 1 2 3. Dan buat lagi puff dalam magic ring sebanyak 5 kali kaitan benang, sama seperti tadi ya. Tarik ke dalam seluruh serat benang yang ada di headband dan buat 3 rantai. 1 2 3. Nah, di sini kita tarik dulu sisa benang yang bagian bawah supaya lebih kencang. Kita lanjutkan, ini terlebih dahulu kita balik posisi. Nah, seperti ini, dan kita akan ulangi dengan pola yang sama di space yang kita buat 3 rantai tadi. Di antara kedua puff ya. Buat puff dengan 5 kali kaitan benang. Buat 3 rantai. 1 2 3. Buat lagi puff 5 kali kaitan benang. 1 2 3 4 5. Tarik ke dalam seluruh serat benang. Buat 3 rantai. 1 2 3. Balik posisinya seperti ini. Kemudian ulangi dengan pola yang sama seperti tadi ya. Nah, begitu seterusnya ya, lakukan dengan cara yang sama hingga panjang talinya itu sekitar 50 cm. Atau untuk panjangnya itu teman-teman bisa menyesuaikan dengan keinginan masing-masing ya. Nah, ini saya sudah selesai membuat tali atau handle tasnya sepanjang 50 cm. Terakhir kita akan mengunci benang dengan cara kita membuat 2 rantai saja ya di akhir. Selanjutnya kita akan menjahit tali ini ke bagian tas, atau teman-teman juga bisa menggunakan ring ya untuk aksesorisnya. Di sini saya langsung saja menjahit ke bagian tasnya tanpa menggunakan aksesoris. Dan di sini saya menggunakan jarum tapestry ya. Untuk link pembelian jarum tapestry ini teman-teman bisa lihat di bagian deskripsi video. Dan ini saya sudah selesai menjahit talinya. Sekarang kita lanjutkan membuat bagian kancing. Nah, saya awali dengan merajut di bagian ini ya. Kita ambil pada posisi tengah ini. Kita ambil benang, lalu kita buat slip knot terlebih dahulu, dan langsung kita sambung ke bagian ini. Tarik, buat 1 rantai, kemudian buat single crochet, masih di space yang sama, sebanyak 2 kali single crochet. Lanjut ke lubang berikutnya, buat 1 single crochet, masing-masing lubang kita isi 1 single crochet.
Nah, ini sudah 4 single crochet. Lanjut lubang berikutnya 5 single crochet, 6 single crochet. Kemudian di space yang ini kita isi 2 single crochet dalam satu space yang sama. Nah, jumlahnya ada 8 single crochet ya. Buat satu rantai lalu balik posisinya. Kita rapikan dulu sisa benangnya. Oke, lubang berikutnya isi 1 single crochet dan masing-masing lubang ini kita isi dengan 1 single crochet hingga ke bagian ujung. 3 4 5 6 7 single crochet. Oke, lanjut buat satu rantai. Kemudian kita balik, isi lagi masing-masing lubang itu 1 single crochet. Jadi ini motif single crochet bolak-balik ya. Lakukan sampai selesai. Dan lanjut dengan cara yang sama sampai baris ke-16. Nah, ini saya sudah selesai sampai ke baris 16. Selanjutnya kita akan membuat untuk bagian lubang kancingnya. Buat 5 rantai, 1 2 3 4 5. Lalu 1 single crochet di lubang yang terakhir ya. Jadi kelima lubang yang ini kita skip atau kita kosongkan. Nah, jadinya seperti ini. Buat satu rantai lalu balik dan kita isi di bagian space ini sebanyak 5 single crochet. Lalu buat 1 single crochet di lubang terakhir. Nah, ini sudah selesai untuk lubang kancingnya. Buat satu rantai kemudian kita balik dan masing-masing lubang di sini kita isi 1 single crochet. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Terakhir buat satu rantai lalu kita gunting benangnya. Oke, sekarang saya akan menjahit kancing dan pastikan ini posisinya sesuai dan sejajar ya. Link pembelian kancing batok kelapa ini juga sudah saya cantumkan di bagian deskripsi video ini. Nah, ini dia hasilnya. Tas rajut granny hexagon motif puff sudah selesai ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan terima kasih juga sudah subscribe. Semoga tutorial ini bermanfaat dan mudah dipahami ya. Bye-bye.